Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul 13 Trait Tersembunyi. Manhwa ini baru crot kemarin. Cerita dimulai dengan menunjukkan sebuah pemandangan gurun pasir. Terlihat ada beberapa orang yang sedang berjuang dengan keras dan seekor monster di belakang mereka. Lalu di tengah-tengah gurun pasir yang panas, sang MC membunuh salah satu dari orang-orang tersebut. Setelah menusuknya dengan pedangnya, MC mencabut pedang itu dari leher musuhnya. Saat dia membunuh orang itu, teman-teman musuhnya memperhatikannya, tapi MC sudah terlihat sangat kelelahan. Dan melihatnya tidak berdaya seperti itu, musuhnya datang bersama-sama untuk membunuhnya. MC sendiri saat ini hanya diam saja. Dia merasa jantung yang ingin meledak, dan setiap tarikan napas yang panas terasa seolah pisau yang digoreskan ke dalam langit-langit tenggorokan. Dia saat ini sudah berlumuran darah, dan juga darah terus menetes dari kepalanya. Saat dia sedang melamun seperti itu, musuh-musuhnya datang menyerbu. Tapi ketika dia sedang bertanya-tanya di mana dirinya saat ini, dia tiba-tiba menggenggam pedangnya dengan erat. Dan saat itulah ke-13 hidden trait miliknya mulai aktif. Satu persatu notifikasi yang memberitahu trait miliknya aktif bermunculan. Dan setelah semuanya aktif, MC langsung mengamuk membunuh musuh yang datang kepadanya. Dia akhirnya sadar jika ini adalah kenyataan baginya. Beberapa saat sebelumnya, sebelum MC memasuki gurun pasir tandus, di rumahnya banyak sekali bekas minuman dan makanan berserakan. Dia juga saat ini sedang duduk menatap layar monitor. Di layar itu terlihat ada sebuah karakter game yang mati. Dia kemudian langsung mengeluh karena karakternya mati begitu saja. Nama pria ini adalah Park Hyun Myung. Orang tuanya memberikan nama itu dengan harapan agar pria ini bisa hidup dengan bijak. Tapi sayangnya, kesehariannya tidak bisa disebut seperti itu. Dia saat ini sedang menatap keluar jendela. Dia baru saja keluar dari pekerjaannya beberapa bulan yang lalu, dan selama ini mengurung diri di kamar seperti pecandu game. Dia kemudian kembali melamun dan menatap monitornya. Ini adalah tahun kelimanya dia memainkan game yang sama. Game yang selama ini dia mainkan adalah game yang bernama Pangenia. Game yang sempat booming 5 tahun yang lalu. Siapapun yang menyelesaikan game ini akan dikabulkan satu permintaannya. Itulah kalimat clickbait dari saat game ini dirilis. Dan akibat ucapan itu, seluruh gamer tertarik karena mengenal ini adalah game bagus. Kemudian merasa stuck dan membuat mereka semua berhenti. 5 tahun sudah berlalu, tapi game ini masih belum berhasil diselesaikan siapa-siapa. Basis playernya juga berangsur-angsur menghilang, dan jumlah puncak pemainnya sekarang hanya satu, Park Hyun Myung saja. Dia bertahan selama ini untuk mencoba menyelesaikan game ini. Pangenia disebut oleh orang sebagai game gila. Berbagai bos yang membuat pemain bertanya apa menyelesaikan semua ini bukan hal yang mustahil. Para ahli yang mendadak berkhianat tanpa tahu sebabnya. Dan di atas semua itu, berbagai named NPC yang akan memburu player jika sudah terpasang sebagai bounty. Tapi satu hal yang paling menyebalkan dari game ini adalah saat karakter mati, semua yang dibawa karakter akan langsung menghilang. Begitu mati, player harus memulai game dari nol. Memang game yang tidak waras, dan tingkat kesulitan yang gila inilah sebabnya popularitasnya yang singkat lenyap dalam sekejap mata. Park Myung Hyun saat ini berpikir dengan keras. Dia menduga ada seseorang yang secara aktif mencegah player menyelesaikan game ini. Dia juga saat ini tidak mau membuang 8 dari 15 unique item di seluruh Pangea ke dalam karakternya. Dan semua kerja keras 5 tahun yang berakhir begitu saja. Saat dia sedang memperhatikan kembali karakter itu, sebuah notifikasi muncul mengatakan karena penalti kematian karakternya akan dihapus. Dan dia mendapatkan 1.600.000 SP atau soul point. Soul point didapatkan saat karakter mati. Park Myung Hyun terkejut saat melihat jumlah soul point yang dia dapatkan. Karena ini baru pertama kalinya dia mendapatkan 1,6 juta soul point. Karena selama ini semua karakter yang sudah terhapus hanya memiliki total 80.000 soul point. Pangenia punya sistem SP. Pada dasarnya, sistem ini mengkonversi nilai karakter yang mati menjadi poin. Player bisa menginvestasikan SP ke talent apapun yang player mau saat membuat karakter.
Dan berdasarkan SP yang dimasukkan ke dalamnya, tingkat pertumbuhan karakter bisa meningkat tajam. Karakter yang pernah Myung-hyun investasikan 10.000 SP ke dalam Swordmanship tepat sebelum mati mendapatkan titel Master Swordman. Dan 10.000 SP adalah batas maksimal untuk menginvestasikan satu talent dengan potensi penuh. Lalu karena mendapatkan 1,6 juta SP, Myung-hyun merasa bisa memaksimalkan semuanya. Dia saat ini menatap layar monitor dan menggerakkan kursornya untuk membuat talent random yang maksimal. Dia tersenyum sebelum benar-benar membuat pilihan random itu. Dia berpikir untuk menikmati semua SP itu untuk pertama dan terakhir kalinya sebelum menghapus gamenya. Tapi sebelum dia melakukan pembuatan karakter random, tiba-tiba dia teringat kembali dengan masa lalunya. Dia teringat ketika dia sedang bertemu dengan pacarnya di sebuah tempat. Waktu itu seorang perempuan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Perempuan itu berkata, jika di umurnya sekarang membahas tentang prospek pernikahan jauh lebih penting. Myung-hyun terdiam ketika pacarnya mengatakan itu. Pacarnya sekali lagi mengeluhkan jika semua teman-temannya berkencan dan menikahi pria yang bekerja di pemerintahan atau pria dari perusahaan ternama. Saat pacarnya membahas tentang pekerjaan pria lain yang bekerja sebagai PNS, idaman para mertua, Myung-hyun menundukkan kepalanya. Dan saat dia melakukan itu, pacarnya langsung berdiri dan pergi meninggalkannya begitu saja. Saat pacarnya pergi dari sana, Myung-hyun benar-benar tertunduk lesu dan tidak berbicara apa-apa lagi. Dan kejadian inilah yang membuatnya menjadi seorang pecandu game. Setelah mengingat kembali kejadian yang menyakitkan, dia akhirnya memutuskan untuk berhenti memikirkannya dan memulai kembali pembuatan karakter. Dia akhirnya menekan mouse-nya dengan pasti. Saat dia melakukannya, berbagai notifikasi bermunculan. Notifikasi itu muncul secara random, hingga akhirnya semuanya terasa bersinar sangat terang. Hyun Myung terkejut karena mendapatkan notifikasi yang menyebutkan jika Hidden Piece telah diaktifkan. Sistem bahkan memberikan selamat karena Hyun Myung telah memenuhi persyaratan singularitas dan diundang ke Pangania. Hanya ketika dia sedang terkejut atas notifikasi itu, dia merasakan ada perubahan pada tubuhnya seperti tertarik ke dalam sesuatu. Kedua matanya terbuka sangat lebar. Dia juga mendengar jeritan-jeritan yang memanggilnya. Dan saat jeritan itu berteriak semakin keras, Hyun Myung menutupi telinganya karena kesakitan. Dan saat dia mencari-cari suara yang datang dari dalam kepalanya, dia tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saat dia tidak sadarkan diri, layar monitornya tetap menyala. Kemudian, notifikasi dalam layar monitor itu mengatakan sesuatu. Wahai kau yang berdiri di dalam pusaran yang lebih terang dari cahaya, lebih gelap dari kegelapan pusaran penciptaan dan kehancuran, semoga engkau menemukan kebahagiaan di Pangenia. Notifikasi itu muncul dalam warna merah darah yang pekat. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Hyun Myung tiba-tiba terbangun karena merasakan punggungnya dipecut oleh seseorang. Dan ketika dia melihatnya, ternyata dia berada di tempat yang berbeda. Dia terkejut saat orang yang mencabuknya tadi mengatakan jika akan membuat dirinya dijadikan pakan High Dragon jika pingsan sekali lagi. Hyun Myung terkejut saat mendengar nama High Dragon. Dan karena penasaran, dia mulai melihat sekitar. Dia sangat kaget ketika melihat makhluk bernama High Dragon berhenti di hadapannya. Tangannya mulai gemetar hebat. Tapi saat dia mulai mencoba mencerna situasinya, sebuah cambukan mendarat lagi di punggungnya. Orang itu meminta Hyun Myung untuk segera berdiri dan kembali ke posisinya semula. Hyun Myung saat itu hanya diam saja karena masih bingung dan terus mendengarkan ocehan pria tersebut. Barulah setelah beberapa saat, dia berdiri dan mengikuti barisan budak yang ada di sekitarnya. Dia juga terus melihat ke arah monster High Dragon yang pernah dia lihat di Pangenia. Dan dia juga merasa semua pemandangan di sini tampak mirip. Karena penasaran, Hyun Myung kemudian mengucapkan status window. Dan saat dia mengatakan itu, tiba-tiba saja status window muncul di hadapannya begitu saja. Dia kemudian melihat status window itu dengan wajah yang sangat serius. Dan di sana juga tertulis semua stat yang berada di nilai yang sama, 12 poin, dengan banyak talent dan hidden trait yang dia miliki. Di akhir status window, kita menyebutkan jika saat kehancuran berlanjut, batas antara Pangenia dan dunia nyata akan melemah. Dan jika tingkat kehancuran mencapai 10%, retakan pertama akan terjadi.
Dia tercengang saat melihat status Window karena dia masih tidak percaya telah ditarik masuk ke dalam Pangenia itu sendiri. Dia juga kembali melihat setiap stat miliknya yang bernilai 12 karena seharusnya itu ada di antara 1 sampai 10 tergantung talent. Dia juga bahkan semakin tertarik saat melihat 13 hidden trait yang dimiliki sejak awal. Tapi ketika saat memperhatikan semua itu, dia merasakan seluruh dataran itu bergetar. Dia kemudian melihat ke asal getaran itu terjadi. Dan saat melihatnya, dia terkejut karena ada segerombolan makhluk mendatangi mereka. Seseorang di antara kelompoknya kemudian berteriak jika yang mendatangi mereka adalah pasukan Desert Queen. Desert Queen sudah melancarkan serangan dan melanggar fakta non-agresi. Salah satu di pihak Hyun Meong kemudian memerintahkan untuk membentuk formasi menyerang. Terlihat ada seorang wanita berpakaian serba hitam yang mengendarai High Dragon. Dia memasang wajah yang sangat serius dan inilah dia, Desert Queen. Ketika Hyun Meong sedang memperhatikan kedatangan Desert Queen, dia tiba-tiba menerima main quest. Main quest itu mengharuskan Hyun Meong untuk bertahan hidup. Hadiahnya bervariasi tergantung pada hasil. Dan jika gagal, penaltinya adalah kematian. Tubuhnya yang ada di dalam game maupun dunia nyata akan hancur. Saat melihat penalti kegagalan, Hyun Meong benar-benar merasa terkejut. Dan ketika dia sedang terkejut, hujan anak panah datang ke arahnya. Itu melukai dan membunuh budak-budak yang ada di sekitar. Hyun Meong sendiri saat ini masih sangat terkejut melihat kejadian yang begitu cepat. Tapi saat dia benar-benar ketakutan saat itu, salah satu hidden trait miliknya aktif. Iron Blood Warlord Heart telah diaktifkan. Trait yang muncul ketika semua talent fisik sudah di tingkat maksimal, tidak mudah lelah dan tidak terkejut pada sebagian besar ancaman. Dengan kemampuan pikiran yang mampu beradaptasi cepat dengan situasi, setelah trait itu aktif, Hyun Meong bisa berpikir jernih. Ketika pertempuran pecah di sana, dia mencari pedang di dekatnya. Jika dia mau hidup, dia harus bergerak. Saat sedang mencoba mengambil pedang itu, seorang musuh mendatangi dan mulai menghunuskan pedangnya. Beruntungnya saat ini, Hyun Meong sudah berhasil melepaskan ikatan borgolnya dan mengambil pedang yang tergeletak. Dia kemudian langsung mengalunkan pedangnya untuk melawan musuh. Dan hanya dengan sekali serang saja, dia berhasil membunuh musuhnya. Dia terlihat mengeluarkan aura yang cukup hebat setelah mengalahkan musuh pertama. Sistem memberitahu jika trait Weapon Master sedang diaktifkan. Saat dia berhasil mengaktifkan trait Weapon Master, musuh-musuh yang lain mendatanginya. Mereka langsung menyerang menggunakan tombak. Tapi Hyun Meong berhasil menghancurkan senjata itu dengan sangat mudah. Dia juga membunuh musuhnya saat itu juga. Dia mengambil tombak musuhnya dan langsung membunuh musuh yang lain. Dia tidak percaya dia bisa menggunakan senjata yang baru dia pegang seperti profesional. Bahkan ketika musuh yang lain menyerangnya menggunakan kapak besar, dia berhasil menghindarinya dengan mudah. Dia melihat pergerakan serangan kapak itu menjadi sangat lambat. Dan dia berhasil menghindarinya lalu menyerangnya dengan pedang. Dia juga saat ini bisa melihat pola dari pedang musuh, dan saat itu dia melihat sebuah titik lemah terbuka. Dia kemudian langsung menusuknya menggunakan pedangnya. Dia mengambil kapak itu dan menebas kepalanya juga untuk memastikan musuhnya itu benar-benar mokad. Setelah membunuh orang-orang yang mengincarnya, dia kemudian berdiri memegangi kedua senjata itu dan melihat sisa musuhnya. Musuh-musuh yang tersisa di sana terlihat kebingungan. Mereka tidak menyangka jika ada explorer yang masih bisa bertarung. Mereka menyebut Hyun Meong seorang monster. Sementara saat ini, Hyun Meong sedang memperhatikan notifikasi yang memberitahu jika penguasaan senjata miliknya bertambah lebih cepat. Saat ini penguasa pedang telah naik ke level 6 dan juga penguasaan tombak naik ke level yang sama. Saat mendapatkan notifikasi itu, Hyun Meong memikirkannya dengan serius karena penguasaan tertinggi adalah level 10 dan saat ini dia sudah berada di level 6. Dengan penguasaan level 6, seharusnya dia bisa menggunakan senjata layaknya kenaik terkenal. Dia berpikir jika ini adalah kekuatan dari Hidden Trait. Dia juga berpikir kalau dia masih bertahan hidup selama ini dengan level yang sama, ini pasti adalah berkat bantuan dari Hidden Trait yang dimiliki. Tapi meskipun memiliki kehebatan seperti itu, dia masih kebingungan karena melihat masih ada sekitar 500 pasukan yang telah berkumpul untuk menyerang.
Dia berpikir jika main quest ini sudah gelo. Beberapa sebelumnya, di sebuah tempat yang belum diketahui, terlihat ada seorang wanita yang sedang duduk di singgasana. Dan di hadapan wanita itu, Desert Queen sedang berlutut menghadapnya. Wanita yang sedang duduk di kursi itu kemudian bertanya dengan tatapan yang menakutkan kepada Desert Queen. Ekspedisi ke Demon World telah gagal. Apa benar begitu, Snake Princess? Snake Princess membenarkan berita itu, dan setelah mendengar kebenarannya, wanita yang sedang duduk di kursi raja mengatakan sesuatu. Kalau sampai mereka tahu bahwa kita, kota Gurun Paisalmer, tidak turut serta dalam ekspedisi ini, para orang bodoh di benua pusat akan menyalahkan kegagalan ini pada kita. Bagaimanapun caranya, kita tak boleh membiarkan itu terjadi. Snake Princess, kamu adalah pemimpin dari Gurun Kalsman. Bunuhlah semua explorer yang menantangmu dari ekspedisi ini. Kita harus menghapus semua bukti yang dapat membuktikan bahwa Paisalmer sama sekali tidak mengirim pasukan apapun. Dan apapun yang dapat menghubungkan keterkaitan kita dengan kegagalan ekspedisi ini. Kalau kali ini hasilmu bagus, aku berjanji aku akan mengangkat kutukan itu darimu. Snake Princess bergetar ketika mendengar hadiah yang akan dia terima. Dia kemudian menerima perintah itu dengan bersemangat. Dan saat dia menerima perintahnya, wanita itu kembali mengatakan jika Snake Princess tidak boleh gagal dalam misi kali ini. Kembali ke waktu sekarang, di gurun pasir yang sama, Snake Princess bertanya kepada bawahannya yang sedang berlutut, apakah pembasmian itu sudah selesai? Orang itu terlihat ragu-ragu, lalu mengatakan jika masih ada satu budak yang bertahan. Snake Princess terkejut saat mendengar berita itu. Budak yang bertahan yang dimaksud oleh orang itu adalah Hyung Meong. Dia kini telah berhasil membunuh banyak dari musuhnya. Dan ketika dia kelelahan, tiba-tiba dia berhasil naik ke level 2. Akibatnya darah dan mana miliknya telah dipulihkan, begitu juga dengan staminanya. Hyun Meong terlihat kembali menjadi lebih segar seperti sebelumnya. Saat dia sudah mendapatkan efek dari kenaikan level, musuh-musuhnya mulai menyerang. Tapi ketika itu terjadi, mereka tiba-tiba berhenti. Mereka berhenti karena melihat kedatangan Snake Princess yang memerintahkan mereka untuk minggir. Hyung Meong juga melihat kedatangan Snake Princess yang datang ke sana mengendarai High Dragon. Dia sudah mengetahui nama sebenarnya dari Snake Princess. Namanya adalah Isabella von der Sian. Saat dia menatap Isabella, Hyun Meong bisa melihat informasinya sedikit. Isabella berada di level 8 dan dia tidak dapat meninggalkan area gurun karena kutukan status dari Desert Queen. Dan beberapa info seperti stat, talent, dan skill masih ditutupi karena kurangnya pengetahuan Hyung Meong. Hyung Meong yang melihatnya berada di level 8 terlihat kaget dan bersemangat. Dia sadar jika tidak akan bisa menang melawannya berapa kali pun mencoba. Karena level tertinggi di Pangenia adalah level 10, standar untuk memisahkan yang lemah dan yang kuat adalah level 7. Dari level 7 ke atas, perbedaan kekuatan baru akan terlihat jelas, dan jeda antara level jarang sekali dapat dibalikan. Level 8 dianggap sebagai musuh terkuat dimanapun mereka berada. Singkatnya, mereka selevel dengan bos dari organisasi terkenal. Setelah menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka, Hyung Meong merasa jika melawannya dengan kondisi seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Tapi saat dia kembali melihat informasi milik Isabella, dia menyadari sesuatu. Wajahnya terlihat kaget dengan mata yang terbuka lebar. Dia fokus melihat kepada informasi yang mengatakan jika Isabella tidak bisa meninggalkan area ini karena kutukan dari Desert Queen. Dan saat dia menyadari hal itu, Isabella sudah turun dari tunggangannya dan mulai menghampirinya. Dia memberikan intimidasi yang kejam dan mengatakan sesuatu. Pertunjukanmu sangat menarik, tapi kamu harus mati sekarang. Isabella mengatakan hal itu sambil bersiap mengeluarkan kedua senjatanya dengan aura yang menakutkan. Hyun Meong sendiri saat ini mencoba untuk tetap tenang. Dia kembali memikirkan tentang solusinya untuk bertahan hidup. Dia teringat kembali alasan mengapa dia terus memainkan Pangenia yang mana sering dikritik sebagai game tersulit. Bahkan untuk ukuran game tersulit, dia lalu menemukan cara untuk menyelesaikan game itu. Tidak peduli masih sulit apapun itu.
Dia tersenyum dan mengaku jika dulu dia adalah orang sesat di antara orang sesat lainnya, dan kembali ke waktu sekarang saat dia sudah menemukan sebuah solusi. Isabella sudah bergerak untuk membunuhnya. Isabella yang telah melompat kemudian mulai melancarkan sebuah pedangnya untuk menusuk Hyun Meong. Saat pedang itu mulai mengincar, Hyun Meong tersenyum dan mengatakan sesuatu. "Apa kau tidak mau mematahkan kutukan dari Desert Queen?" Tepat setelah mengatakan itu, Isabella menghentikan pedangnya sebelum benar-benar mengenai tenggorokan Hyun Meong. Terlihat pedang itu hanya beberapa senti saja sebelum mengenai leher. Isabella juga terlihat sangat kesal dan ragu-ragu saat itu. Isabella kemudian mendekatkan wajahnya yang kesal dan bertanya identitas Hyun Meong. "Kamu, siapa kamu?" Hyun Meong kemudian menjawab dan menjelaskan, "Aku membaca bintang dan menuntun orang-orang kepadanya. Aku adalah Star Barrier. Aku bisa membantumu mematahkan kutukan Desert Queen agar kau bisa meninggalkan tempat ini." Setelah mendengar ucapannya tersebut, Isabella terlihat sangat terkejut. Dia juga saat ini sudah menurunkan kedua tangannya dan menundukkan pandangannya. Star Barrier yang dikatakan oleh Hyun Meong adalah kelas NPC yang harus diambil player agar bisa naik ke level tertinggi. Kelas yang hanya ada untuk para NPC. Jadi tentunya Hyun Meong bukan Star Barrier yang sebenarnya. Tapi untuk mematahkan kutukan status dari Queen's Curse, Isabella membutuhkan Blessing of the Star dari Star Barrier. Hyun Meong tahu jika Isabella ingin terbebas dari kutukan ini, dan dia pasti mendengarkan arahan darinya. Alasan mengapa Hyun Meong begitu yakin Isabella ingin terbebas dari kutukan ini sebenarnya sangat sederhana. Isabella Pondersian, dia adalah karakter buatannya. Isabella adalah karakter malang yang dia telantarkan karena dia memilih titik mulai yang salah. Saat dia sedang memikirkan itu, mereka berdua saling bertatapan di tempat itu. Queen Curse dalam pandangan player adalah alat yang digunakan untuk memastikan para player terikat di dalam map awal game. Tapi karakter player itu dibuat untuk melihat akhir dari game ini. Aslinya, mereka seharusnya berkelana keliling dunia untuk melihat akhir dari game. Tapi Hyun Meong malah meninggalkan makhluk seperti Isabella di sini, dan dia telah terikat di sini karena kutukan itu. Saat dia sedang memikirkan semuanya, Isabella tiba-tiba bertanya siapa nama Hyun Meong. Hyun Meong kemudian memasang wajah serius dan menyebutkan namanya. "Namaku Randolph." Saat dia menyebutkan namanya, sistem langsung menetapkan itu sebagai nama karakternya. Setelah mengetahui namanya, mereka berdua kembali bertatapan untuk beberapa saat. Lalu setelahnya Isabella langsung berbalik membelakangi Randolph. Tapi setelah ia berbalik, Isabella kembali menatap Randolph dan mengancamnya. "Untuk sekarang, aku akan menunda membunuhmu. Namun, kalau kamu berbohong, aku akan mencabik-cabik seluruh tubuhmu." Isabella kemudian langsung berjalan pergi dari sana meninggalkannya. Dia memerintahkan kepada bawahannya untuk mengantarkan Randolph dan memerintahkan bawahannya untuk memperlakukannya dengan perlakuan terbaik karena Randolph adalah tamu terhormat. Dan saat Isabella pergi meninggalkannya, sistem memberitahu jika main quest Survival telah selesai. Dan setelah menghitung hasilnya, sistem menyebutkan jika Randolph telah memecahkan rekor. Karena hasil yang begitu sempurna sampai hanya berbeda tipis dengan keajaiban. Dan saat hasilnya itu diumumkan, beberapa konstelasi mulai memperhatikannya. Di antaranya Constellation of Fortune dan juga Constellation of Battle. Karena kedua konstelasi itu tertarik kepadanya, Randolph mendapatkan hadiah yang terus diperbaharui. Dia saat ini mendapatkan Broken Piece of Golden Scale, Soul of High Dragon dan Sword of Michaela. Tapi ketika dia mendapatkan hadiah-hadiah itu, karena sudah sangat kelelahan, Randolph akhirnya terjatuh pingsan. Dan saat dia sedang pingsan, sebuah notifikasi memberitahu jika total poin senilai 220 akan ditambahkan ke Hall of Fame untuk main quest. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan malam hari pun poek. Saat ini Randolph sendiri sudah berada di sebuah kediaman. Dia sedang mandi sendirian di ruangan itu dan memperhatikan notifikasi di depannya. Dia sedang membaca deskripsi dari Soul of High Dragon dan Sword of Michaela. Dia kagum karena mendapatkan Soul of High Dragon yang terkenal hanya pernah sekali didapatkan sejak pertama kali game ini rilis. Dan dia tidak menyangka bisa mendapatkan Sword of Michaela yang merupakan item wajib di awal permainan.
Tapi dia saat ini kebingungan dengan broken piece of golden scale yang dia dapatkan juga. Tertulis di sana, broken piece of golden scale memungkinkan sinkronisasi antara dunia dengan Pangenia dan player bisa menyalakan atau mematikannya. Randolph juga dapat menggunakan di Golden Scale Shop. Tetapi saat sedang memperhatikan deskripsi tersebut dengan serius, dia terkejut karena pintu tiba-tiba terbuka. Terlihat ada 3 pelayan wanita yang datang ke sana. Dan saat pintu itu terbuka, pelayan itu bertanya apakah Randolph ingin dimandikan oleh mereka. Randolph lalu meminta mereka untuk membersihkan kakinya saja. Para pelayan itu langsung menerima perintahnya dan membersihkan kaki Randolph. Randolph sendiri saat ini langsung tahu jika mereka datang untuk mengujinya. Mereka adalah pembantu mandi Isabella, dan jika Randolph menunjukkan reaksi apapun saat dimandikan oleh mereka, Isabella pasti akan mencurigainya. Karena Star Barrier tidak bereaksi dengan keinginan seksual, dia kemudian menutup matanya dan mencoba menenangkan diri. Tetapi saat dia membuka matanya kembali, dia langsung melihat sebuah pemandangan yang indah, dan saat itu juga dia mulai terbangun. Karena merasa terlalu bersemangat, dia langsung membuka status window untuk mengalihkan perhatiannya. Dia lalu fokus melihat tentang informasi yang disediakan, dan dia melihat pemberitahuan yang mengatakan semakin dekatnya breakdown Pangenia, perbatasan antara Pangenia dan kenyataan akan hancur. Dan saat breakdown mencapai 10%, retakan pertama kali terjadi. Tapi saat dia sedang fokus memperhatikan tentang pemberitahuan itu, muncul sebuah notifikasi lagi yang memberitahu jika hal OPEM telah terbuka. Terlihat di sana beberapa nama berada dalam urutan peringkat, dan Randolph menempati posisi pertama dengan nilai 220 poin. Sistem juga memberitahu karena Randolph telah diberikan peringkat di survival, dia telah membuka fitur logout. Sistem juga memintanya untuk berhati-hati karena karakter Randolph akan berada dalam posisi rentan selama logout. Randolph sangat terkejut ketika mendapatkan pilihan logout. Dia juga kaget ketika melihat nama Gracia dan I Love You Man Cocolet, karena mereka adalah orang-orang yang bermain game bersamanya. Tadinya dia penasaran apakah mereka berhenti memainkan game ini karena menghilang tiba-tiba. Tapi ternyata selama ini mereka berdua juga dipanggil ke dalam game ini sama sepertinya. Randolph kemudian matanya terbuka lebar. Dia benar-benar tertarik dengan fitur logout. Dia senang karena bisa pergi dari game sialan ini. Setelah mendapatkan fitur itu, Randolph dengan segera memerintahkan para pelayan untuk berhenti sekarang juga. Dia berkata kepada mereka jika sekarang waktunya untuk berkomunikasi dengan para bintang. Namun para pelayan wanita itu menolak karena mereka mendapatkan perintah dari Isabella. Randolph kemudian memasang wajah yang serius dan memarahi mereka. Kalau aku tidak berkomunikasi dengan para bintang sekarang, aku akan kehilangan semua kekuatanku. Cobalah tanyalah pada beliau apa benar dia menginginkan hal itu. Salah satu pelayan wanita kemudian mendengar penjelasannya. Randolph kemudian meminta mereka untuk memberitahu Isabella jika dia akan menemuinya begitu selesai berkomunikasi dengan para bintang. Dan akhirnya setelah mendapatkan penjelasan yang cukup jelas, para pelayan wanita pergi menutup pintunya. Randolph merasa lega saat para pelayan wanita itu percaya dengan alasannya. Dia kemudian langsung turun dari bak mandi dan memunculkan fitur logout. Lalu tanpa ragu, dia langsung menekan tombol tersebut. Dan setelah dia melakukannya, proses logout langsung dimulai. Saat proses itu sedang dimulai, sistem memberitahu jika tubuh karakternya disimpan di tempat yang aman. Dan mengatakan jika karakter di dalam game ini mati, Myun Hyung juga akan mati di kehidupan nyata. Saat dia sedang dalam proses logout, saat ini di dunia nyata kekacauan sedang terjadi. Dan ternyata di antara kekacauan itu ada monster yang muncul yang merusak kota. Hyun Myung juga mendapatkan pemberitahuan bencana darurat pada ponselnya. Dan karena mendapatkan pemberitahuan, dia langsung memeriksa keluar jendela. Dan terkejut saat menyadari ada monster di depan rumahnya. Tapi saat ia sedang memperhatikan monster itu dari sana, monster tersebut membuka mulutnya dan meraung keras. Hyun Myung yang terkejut kemudian terjatuh ke lantai. Dia bertanya-tanya kenapa ada monster Pangenia di dunia nyata. Dia juga kaget karena melihat ada broken piece of golden scale di sampingnya. Saat ini di depan layar monitor, Hyun Myung merasa telah bermimpi yang sangat nyata. Tapi dia langsung tersadarkan saat melihat sebuah kantong dan kepingan emas di sampingnya.
Dia lalu mengambil kepingan emas itu dan terkejut jika semua mimpinya itu ternyata adalah kenyataan. Dan untuk memeriksanya, dia buru-buru langsung melihat layar monitor untuk mengecek apakah gamenya masih berjalan. Tapi saat dia melihatnya, ternyata game itu sudah tidak ada. Bahkan itu meminta Hyun Myung untuk menghubungi customer support. Hyun Myung langsung melihat web game yang menghilang begitu saja. Dan ketika dia sedang bertanya-tanya tentang hal itu, dia terkejut ketika mendengar ada seseorang yang berteriak meminta tolong. Mereka meminta tolong untuk diselamatkan dari monster yang mengejar mereka. Saat ini di kota yang sedang kacau, monster-monster sedang memangsa para manusia dan sudah ada beberapa yang tewas karena monster itu. Para petugas keamanan sedang berusaha mengalahkan monster sekuat tenaga mereka, meminta bantuan kepada pusat keamanan dan mengatakan ada monster aneh yang muncul. Hyun Myung yang melihatnya dari jendela langsung tahu jika mereka adalah monster dari Pangenia. Dia kembali duduk di ranjang dan memikirkannya. Dia lalu kembali teringat tentang notifikasi yang memberitahu batas antara dunia nyata dan Pangenia hancur. Tapi saat dia sedang memperhatikan dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, dia merasakan sebuah getaran. Dia tidak sengaja menyentuh Broken Fish of Golden Scale. Dia lalu berpikir, jika monster dari dalam game bergerak bebas dalam dunia nyata, item yang dia dapatkan dari dalam game juga bisa digunakan di sini. Hyun Myung langsung berlari dan mengambil kantong miliknya. Dia dengan segera langsung membuka kantong itu dan beberapa item di dalamnya langsung keluar. Michaela Sword dan High Dragon Soul. Tapi setelah kedua item itu keluar, Hyun Myung kebingungan untuk menggunakannya karena jika di dalam game dia hanya perlu klik 2 kali pada mouse. Dia kemudian teringat tentang deskripsi cara menggunakan Broken Piece of Golden Scale yang bisa dinyalakan dan dimatikan. Hyun Myung kemudian mencoba berteriak dan memikirkan untuk mengaktifkan Broken Piece of Golden Scale. Saat dia memikirkan hal itu, terlihat satu sosok bayangan malaikat di belakangnya dan pecahan emas itu juga ikut bercahaya. Dan setelah itu, pemberitahuan muncul mengatakan jika sinkronisasi dengan Randop telah selesai dan sisa waktu Broken Fish of Golden Scale adalah 24 jam. Sementara di luar kota, kekacauan semakin menjadi. Di antara reruntuhan kota, ada seorang ibu yang sedang berlari menyelamatkan anaknya. Tapi ketika mereka sedang berlari untuk menyelamatkan diri, tiba-tiba puing-puing gedung terbang ke arah mereka. Ibu itu melemparkan anak perempuannya menjauh darinya. Dia berhasil membuat anaknya selamat, namun ibu itu tertimpa puing-puing. Anak perempuannya kemudian mencoba untuk menyelamatkannya dan menyingkirkan puing-puing yang menindih ibunya. Kebetulan saja di tempat kejadian itu, ada seorang wanita muda yang berlari dan mencoba menyelamatkannya. Tetapi ketika dia sampai di sana, ibu itu hanya meminta kepada wanita muda untuk menyelamatkan anak perempuannya. Wanita yang memakai seragam kantor itu kemudian langsung menggendong anak perempuannya. Tapi saat dia baru saja menggendong anaknya, tiba-tiba saja seekor monster muncul untuk menyergap mereka. Wanita muda itu pasrah saat monster itu membuka mulutnya dan mencoba melahapnya. Dia berpikir jika ini adalah cara dia mati di dunia ini. Tapi saat dia sudah pasrah begitu, sebuah serangan datang menghabisi monster saat itu. Dan ternyata itu adalah Randop. Dia langsung membunuh monster yang tersisa di sekitar tempat tersebut. Saat kembali membuka matanya, wanita muda yang menggendong anak kecil itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka dia selamat dari keadaan yang membahayakan. Dia juga melihat Randop berdiri di depannya dengan gagah berani. Saat dia sedang memperhatikannya, ada monster lain yang datang dari belakang Randop. Wanita itu mencoba untuk mengingatkannya, tapi saat dia berteriak seperti itu, tiba-tiba saja High Dragon muncul di belakang Randop dan memangsa monster belalang itu. Wanita muda itu membuka matanya lebar-lebar, melihat makhluk yang baru saja dia temui pertama kali dalam hidupnya. Dia melihat naga berkepala 9 berdiri di belakang Randop. Saat wanita itu sedang kebingungan, Randop langsung menaiki High Dragon dan berbicara kepada wanita muda agar tetap tenang. Wanita muda itu terlihat sangat kebingungan. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi saat ini. Dan saat dia sedang memikirkan itu, anak kecil yang berada di bangkuannya berlari menuju ibunya. Dia kemudian kembali melihat ke arah Randop, dan saat ini Randop sedang membasmi monster belalang yang tersisa dengan pedangnya. Monster muncul secara serentak di seluruh dunia. Mereka langsung membunuh manusia dan menghancurkan peradaban manusia.
Bukan hanya monster saja yang muncul, ada para warrior yang bisa mengalahkan monster. Mereka kebal peluru, dan itu bukan hal yang menyakitkan. Di salah satu tempat, para warrior yang telah mengalahkan monster yang berdatangan mengangkat pedangnya dan mengatakan jika mereka semua akan melindungi umat manusia. Sementara itu di tempat yang lain, ada seseorang yang sedang menonton berita tersebut dari layar HP. Dia mengatakan jika para warrior itu bodoh karena menyia-nyiakan Broken Fist of Golden Scale. Orang yang sedang memegang kepingan timbangan emas itu adalah player yang bernama Slaughter. Dia saat ini sudah tahu bahwa dunia nyata dan Pangenia mulai menyatu. Dan seiring berjalannya waktu, Pangenia dan dunia nyata akan jadi satu. Dan di era kekacauan itu, semua orang adalah kompetitor. Orang yang mendapatkan banyak fragmen dan kekuatan akan menjadi tokoh utama di era itu. Peringkat yang tidak pernah berubah selama 2 tahun juga telah diperbaharui. Dia berpikir poin yang dimiliki player nomor 1 itu tidak masuk akal. Dia memiliki kesimpulan jika Randolph adalah orang yang sama dengan player yang memiliki nama Phantom sebelumnya. Phantom juga dikenal sebagai Ghost karena tidak ada yang tahu namanya. Semua orang menyebutnya dengan 2 panggilan. Dia adalah orang pertama yang membentuk ekspedisi NPC yang disebut Demon World Expedition, satu-satunya yang dapat dicapai tepat sebelum game berakhir. Meski itu berakhir dengan kegagalan penuh, tidak dilakukan lagi, dia memang player nomor 1 Pangenia. Slaughter berpikir jika Phantom telah dipanggil ke Pangenia setelah ekspedisi itu gagal. Dia tahu meski tampilan dan equipment menghilang, talent dari karakter sebelumnya masih ada. Dia tersenyum saat menyadari kemungkinan itu. Singkat cerita, setelah menyelesaikan urusannya di dunia nyata, Hyun Myung telah kembali memasuki dunia Pangenia. Dia kembali memasuki Randolph dan terbangun di kamar mandi. Dia sudah mengetahui apa yang terjadi, mata yang muncul di dunia nyata, dan begitu pula player yang dipanggil. Mereka mewujudkan karakter Pangenia mereka. Dia kemudian memejamkan mata, kembali mengingat karakter terakhirnya yang nyaris mencapai ending game melalui Demon World Expedition. Tapi saat melakukan itu, NPC mercenaris menghalangi prosesnya. Bahkan teman NPC-nya juga mengkhianatinya. Dan tidak peduli apapun kemungkinan yang dipertimbangkan oleh Randolph, para NPC selalu ikut campur di luar nalar. Dia lalu sampai pada kemungkinan jika seluruh variabel pengganggu itu karena player yang dipanggil sepertinya, player yang tidak ingin ending game dicapai, atau player yang menganggap Randolph sebagai rivalnya. Bahkan orang yang mengincarnya saat itu, dan mungkin masih sampai sekarang. Dia khawatir jika batas dunia nyata dan Pangenia hancur, Randolph tidak bisa sembunyi setelah logot. Dan untuk menjamin keselamatannya di 2 dunia, dia tahu harus jadi lebih kuat secepatnya. Setelah memikirkan keputusan itu, Randolph langsung pergi menemui Isabella di ruangannya. Isabella yang melihatnya kemudian bertanya apakah Randolph sudah selesai berbicara dengan para bintang. Randolph mengatakan jika dia sudah menyelesaikannya dan dia juga akan menepati janjinya pada Isabella. Isabella tersenyum saat mendengar itu. Tapi ketika dia tersenyum, Randolph berkata jika dia memiliki satu syarat. Dan saat mendengar itu, Isabella langsung memerintahkan seluruh pelayannya pergi dari ruangannya. Setelah seluruh pelayan pergi, Randolph mengatakan jika dia meminta Isabella untuk membawanya menuju sanctuary. Isabella terkejut saat mendengar permintaan itu. Dia bertanya apakah Randolph sudah gila karena meminta itu. Randolph hanya diam saja. Dia meminta itu karena main quest kedua adalah mendapatkan class, dan class yang dia inginkan ada di sanctuary. Dia kemudian menjawab dengan wajah yang tegas, mengatakan jika ada bintang di sanctuary. Detail dari main quest 2 adalah mendapatkan sebuah class, dan hadiahnya tergantung rank dari class yang didapatkan. Quest akan berakhir setelah player mendapatkan sebuah class. Singkat cerita, setelah membahas itu, saat ini mereka sudah dalam perjalanan menuju sanctuary yang disebutkan. Terlihat saat ini Isabella sudah membunuh para penjaga yang menjaga pintu masuk. Isabella terlihat sangat mengerikan saat memegang pisau kecil di tangannya. Randolph sendiri saat ini benar-benar terkejut karena hanya butuh beberapa menit saja untuk menyapu bersih semua penjaga yang ada di sana. Dia mengatakan tidak ada sekutu yang bisa diandalkan melebihi Isabella.
Beberapa jam sebelumnya, ketika mereka masih berada di kediaman, saat mereka masih membicarakan tentang Sanctuary, Randolph memberitahu jika para bintang ada di Sanctuary. Dan ketika mendengar itu, Isabella seperti tidak percaya. Dia kembali bertanya apakah benar-benar para bintang ada di sana. Randolph hanya mengatakan jika para bintang itu tersembunyi. Padahal saat dia bermain game sebelumnya, dia menemukan bintang keempat secara tidak sengaja saat sedang mengembangkan karakter sebelumnya. Dia mungkin satu-satunya player yang tahu lokasi persisnya. Randolph kemudian berbicara lagi untuk meyakinkan Isabella. Untuk bisa mematahkan kutukanmu dengan Blessing of the Star, aku harus mendapatkan bintang itu. Tapi saat Randolph mengatakan semua itu, Isabella terlihat sangat terkejut. Dia panik karena Sanctuary bukan tempat yang bisa dimasuki siapa saja. Dia takut jika sampai mereka tahu bahwa dia membawa seseorang asing masuk ke dalam. Tapi ketika Isabella sedang panik, Randolph kembali mencoba meyakinkan dan mengatakan sesuatu. Tapi kau bisa masuk, waktu kita terbatas, pikirkanlah baik-baik, ini kesempatan terakhirmu untuk meninggalkan gurun. Dan setelah mengingat kembali kejadian itu, Randolph saat ini menelan ludahnya sendiri, karena jika waktu itu dia gagal meyakinkannya, yang menggelinding sekarang di lantai itu adalah kepalanya. Saat ini mereka sudah sampai di Sanctuary, dia berkata kepada Isabella kalau mereka sudah sampai di tempat sucinya. Dia berdiri di sebuah tangga yang menuju ke bawah tanah. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka berdua langsung masuk ke dalam. Saat dia memasukinya, sistem memberitahu jika Randolph sudah memasuk Hidden Sanctuary of the Desert dan mendapatkan sebuah sub-quest untuk menjelajahi Sanctuary. Hadiahnya juga akan diberikan berdasarkan exploration rate. Tapi pemberitahuan lain bermunculan. Dia mengingatkan bahwa level Randolph berada di bawah rekomendasi level 8. Dan di area ini juga dipenuhi dengan racun dan energi dimenik. Jika demand resistant player rendah, disarankan untuk tidak memasuki tempat ini. Namun saat sistem memberitahu Hidden Trait Gian, anti-magic aktif, dan melindungi Randolph terlihat cemas saat racun-racun itu mulai menyerang. Tapi dia merasa tenang karena memiliki Hidden Trait yang baru saja aktif dan melindunginya. Dia juga tahu kalau di situasi normal, level 2 sama sekali tidak bisa memasuki tempat ini. Dia juga tahu jika dia mengirimkan Isabella duluan dan hanya menyelesaikan sub-quest penjelajahan Sanctuary, seharusnya hadiahnya sudah bagus. Tapi yang terpenting sekarang baginya adalah bukanlah sub-quest. Randolph terus berjalan untuk menyelesaikan main quest. Dia saat ini sudah sampai di sebuah tempat yang terlihat pilar-pilar muncul dari bawah jurang yang dalam. Dan dia tersenyum karena di tempat inilah dia bisa mendapatkan class yang dia inginkan. Saat mereka sampai di sana, mereka berdiri tepat di tepi jurang. Isabella sendiri menatap ke dalam jurang itu dari sana. Dan setelahnya dia tiba-tiba tersenyum. Isabella kemudian berbalik dan berjalan pergi, mengatakan jika mereka salah jalan. Dia mengatakan tidak menyangka jika Star Beryl juga bisa membuat kesalahan. Tapi saat Isabella akan pergi, Randolph segera menangkapnya dan bertanya dia mau pergi kemana. Isabella kemudian berhenti dan menatap Randolph sambil mengatakan sesuatu. Jembatan di depan itu adalah sebuah jebakan. Tekanan udara yang mengarah ke bawah itu didesain untuk menyapu semua orang yang melewatinya tanpa izin. Tapi saat Isabella sedang mengatakan semua itu, Randolph bertanya kepadanya dengan wajah yang serius. Apa kau takut? Aku tak menyangka ternyata kau culun. Isabella terkejut saat mendengar itu dan terlihat kesal. Dia kemudian terlihat marah dan mengatakan sebuah alasan. Dia mengatakan jika dia tidak pernah mengenal rasa takut sehingga mendapatkan julukan Snake Princess. Isabella juga mengatakan jika kakinya sedang sakit, jadi dia ingin memeriksa jalan lain yang lebih aman. Tapi ketika dia beralasan seperti itu, Randolph tiba-tiba saja jongkok dan menawarinya sesuatu. Ternyata kau pemalu, tidak ada pilihan lain jika begitu, ayo naik ke punggungku. Isabella terlihat kesal dan terlihat malu. Dia juga memarahi Randolph. Apa kamu cari mati? Berani-beraninya kamu. Ketika dia sedang marah-marah, Randolph memasang wajah serius dan memintanya bertindak dengan cepat. Waktu kita tidak banyak, jadi ayo cepat naik. Begitu matahari terbit dan para mayat menjaga itu ditemukan, kau akan dicurigai karena tidak ada di sana, dan Ratu akan mengirimkan pasukan untuk memburumu. Jadi daripada membuang waktu karena ketakutan, sebaiknya aku menggendongmu dan pergi.
Isabella terlihat malu dan wajahnya memerah, tapi dia tidak punya pilihan lain selain bersedia digendong oleh Randolph karena kakinya yang sakit. Randolph sendiri langsung meminta Isabella untuk berpegangan dengan erat dan langsung berlari dengan cepat. Dia berlari ke arah lain berlawanan dengan jembatan yang tersedia, dan saat berlari ke arah jurang yang gelap, Isabella menjadi panik, mengatakan jika jalannya salah karena tidak ada apa-apa di sana. Tetapi Randolph tidak mendengarkan ucapannya. Dia langsung melompat ke atas jurang yang gelap dengan percaya diri. Dan saat dia melompat, dia mengaktifkan Hidden Trait Mutant. Hidden Trait Mutant ini memungkinkan Randolph untuk melihat semua rahasia yang tak kasat mata. Dan saat itu, dia melihat anak tangga yang terbentang di hadapannya. Saat sedang menaiki anak tangga, Isabella bertanya tentang jalan yang tak terlihat. Randolph yang terus berlari menjelaskan jika inilah jalan yang sesungguhnya. Saat sedang digendong, Isabella berpikir bagaimana bisa Randolph mengetahui jalan yang dia sendiri, Wakil Komandan Paisermer, tidak mengetahuinya. Lalu di dalam sanktuari yang dipenuhi oleh racun dan energi dimenik, Isabella merasa aneh karena Randolph bahkan tidak kesulitan bernapas. Dia merasa sudah terlalu banyak kejadian aneh terjadi untuk dianggap normal hanya karena Randolph adalah seorang Star Barrier. Tapi ketika dia sedang memperhatikan, Randolph tiba-tiba bercanda dengannya. Dia menatap Isabella dan mengatakan sesuatu. "Aku tidak tahu, ternyata Wakil Komandan Paiserman takut ketinggian." Isabella menyuruhnya untuk diam dan merasa kesal, tapi di dalam hatinya dia juga merasa aneh karena Randolph berbicara terlalu santai dengannya. Isabella merasa jika ini bukan semacam kepercayaan diri yang datang dari kekuatan, ini bagaikan kepercayaan diri karena sudah mengenalnya sejak lama. Dan karena penasaran akan hal itu, Isabella bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Sambil terus menapaki tangga tidak terlihat, Randolph menjawab jika mereka tidak pernah bertemu di tempat yang sama. Dia mengatakan jika dia pernah melihat Isabella, tapi Isabella tidak pernah melihat Randolph. Dan saat sedang mengatakan itu, Randolph sudah mencapai akhir tangga tersebut. Dia meletakkan tangannya pada sesuatu yang bercahaya. Dan terlihat mereka berdua saat ini berdiri di depan cahaya tersebut. Saat cahaya itu semakin menyilaukan, mereka berdua tiba-tiba berada di tempat yang lain. Mereka saat ini berada di atas hamparan rumput hijau yang sangat luas. Ini adalah domain barrier, pelindung yang menyentuh seluruh area. Dan hanya mereka yang mengikuti jalan yang telah ditentukan saja yang dapat melihat apa yang ada di depan. Dan saat Randolph sedang memeriksa situasinya, tiba-tiba sebuah monster terbangun. Monster itu menunjukkan mata yang menyala merah. Dan ketika monster itu aktif, batu-batu yang ada di sana mulai bergerak. Ternyata itu adalah monster-monster yang terbuat dari batu yang ada di sana. Jumlah mereka saat ini adalah 3 monster. Saat mereka sudah bangun, mereka memiliki mata yang berwarna merah dan sebuah inti yang cukup besar di dada mereka. Randolph memperhatikan monster itu dengan serius. Dia melihat jika monster itu adalah golem. Dan menilai dari ukuran rin yang ada di dada mereka, Randolph bisa tahu jika golem ini upper tier. Dan dengan levelnya saat ini, bahkan goresan sedikit saja dari golem-golem itu bisa membunuhnya. Dan karena menyadari itu, dia bertanya kepada Isabella apakah kakinya masih terasa sakit saat ini. Isabella merasa terganggu karena pertanyaan itu. Dia meminta Randolph untuk diam dan menyaksikan. Dan saat mereka sedang mengobrol berdua, golem-golem itu sudah bergerak menyerang. Terlihat golem itu mulai melancarkan pukulan pertamanya ke arah Isabella. Isabella terlihat tenang dan mengambil kedua belatinya. Dia kemudian tersenyum sesaat dan langsung menyerang tangan golem itu. Terlihat beberapa sayatan langsung terukir pada lengan golem tersebut. Dan setelahnya tiba-tiba saja lengan golem itu hancur lebur berkeping-keping. Isabella kemudian menatap Randolph dan mengatakan jika pertarungan ini tak akan lama. Setelah mengatakan itu, Isabella langsung melompat di antara batu-batu yang berhamburan. Dia langsung mengincar golem yang lain. Saat Isabella sedang bergerak menyerang mereka semua, Randolph tersenyum sendiri. Dia tidak menyangka jika Isabella adalah karakter yang dikhususkan untuk pembunuhan. Dia merasa heran karena Isabella adalah karakter yang dia buat sendiri. Tapi saat dia sedang memikirkan itu, saat ini Isabella sudah berhasil mengalahkan 2 golem yang tersisa. Sayatan-sayatan besar terlihat pada 2 golem.
Dan saat Isabella mendarat di tanah, kedua golem itu langsung hancur lebur. Randolph akhirnya tahu jika ini adalah kekuatan level 8 yang sesungguhnya. Saat Isabella selesai menghancurkan seluruh golem, muncul sebuah notifikasi di depan Randolph. Notifikasi itu memberitahu jika Randolph saat ini dapat mendapatkan Clash Golem Maker. Sistem juga bertanya apakah Randolph akan menerima Clash itu. Di Pangenia, class tipe summoner itu jarang, jadi Golem Maker adalah class yang lumayan bagus dan termasuk class high tier. Tapi ini bukan class yang diinginkan oleh Randolph, dia langsung menolak tawaran itu tanpa ragu. Randolph masih menunggu musuh yang akan memberikan kelas yang dia mau, dan itu adalah lawan yang sangat berbeda. Saat dia sedang memikirkan itu, sebuah aura berwarna merah gelap tiba-tiba mulai berkumpul di tempat itu. Isabella yang menyadarinya juga terlihat waspada. Dan di saat sebuah bayangan besar misterius muncul ke permukaan, sistem memberitahu jika Ancient King Raja dari Pegunungan ini yang telah dikubur dengan nama Nameless Star marah atas datangnya para penyusup. Terlihat puncak-puncak gunung yang ada di sana mulai memunculkan tulisan-tulisan yang bercahaya. Randolph yang melihat itu juga terlihat sangat fokus. Dia menatap ke arah seekor ular yang sangat besar yang ada di hadapan mereka berdua. Ular ini adalah Dewa Agung yang melindungi para bintang, Ancient King Dramut. Saat Dramut muncul, sistem memberitahu jika level player jauh di bawah level yang direkomendasikan, yaitu level 10. Randolph yang melihat sosok Dramut benar-benar terkesima. Dia berdiri di hadapan Dramut yang begitu besar dan sedang menatapnya dengan tajam. Saat dia sedang memperhatikannya, Isabella berharap jika Randolph tidak akan menyuruhnya untuk melawan sang Mountain Guardian. Randolph menenangkan Isabella dan mengatakan jika masih penampilannya seperti itu, Dramut adalah makhluk yang lembut dan tidak pernah menyerang duluan. Tapi saat dia mengatakan itu, Dramut sudah menyerang duluan dan mengincar Isabella. Isabella untungnya cukup gesit dan berhasil menghindari serangan Dramut yang cepat. Dan ketika Dramut bergerak melewatinya, Randolph terlihat malu. Sementara Isabella menatapnya dengan marah. Saat mereka sedang canggung, Randolph mengatakan sesuatu. Ini aneh, seingatku dia makhluk yang ramah dan membantu menunjukkan jalan. Isabella terkejut saat Randolph mengatakan itu. Dan ketika dia sedang memarahi Randolph, Dramut berbicara kepada Isabella. Penantang Sanctuary, kalahkan aku dan buktikan dirimu. Saat Dramut mengatakan itu, Isabella terlihat panik. Dia lalu memberitahu Dramut jika bukan dia yang menantang Sanctuary. Tapi Dramut segera menyangkal ucapan Isabella dan mengatakan sesuatu. Kau menghancurkan penjagaku dan sekarang kau menyangkal niatmu. Jika kau tidak bisa membuktikan diri, kau akan mati. Dramut akhirnya menggunakan ekornya untuk membunuh Isabella. Isabella langsung berlari menghindari serangan itu sambil menjelaskan jika dia bukan orang yang menantang Dramut. Saat dia terus berlari menghindari Dramut, Isabella juga meminta Randolph untuk memberitahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Randolph saat ini sedang memikirkan kembali ketika dia menyelesaikan tempat ini dulu. Karena waktu itu, dia tidak ingat pernah mengalahkan Dramut. Dia bertanya-tanya apakah ada yang telah berubah saat ini. Dan saat dia sedang memikirkan itu, tiba-tiba dia membuka mata dengan lebar karena melihat sesuatu. Ancient King Dramut, Mountain Guardian yang melindungi sang bintang, Dewa Agung dengan tubuh raksasa. Berdasarkan cerita Dramut, dia adalah Enchanted Beast yang tubuhnya tumbuh dan mendapatkan kebijakan dari spiritual energi sang bintang. Randolph menyelesaikan tempat ini saat dia meningkatkan Wilhelm, karakter Transcender 5 star level 10. Saat dia datang ke Sanctuary sebagai Wilhelm, Dramut dengan patuh membimbingnya ke sang bintang. Alasannya sederhana, karena Wilhelm telah memenuhi kualifikasi. Artinya jika player lemah, Dramut akan menyerangnya untuk membuktikan kekuatannya. Randolph saat ini benar-benar kebingungan tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Tapi saat dia sedang memikirkan hal itu, dia menemukan sebuah solusi. Namun saat dia menemukan solusi, Isabella saat ini sudah dihajar oleh Dramut dan terkapar di tanah. Saat ini dia terkapar dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sesuai kehendak karena racun dari Sanctuary. Isabella berpikir jika dia masuk ke tempat ini setelah mendengar ucapan Star Barrier adalah sebuah kesalahan baginya. Saat itu, Isabella benar-benar berpikir ini adalah akhirnya. Dan saat dia telah pasrah, tiba-tiba serangan Dramut berhenti begitu saja.
itu terjadi karena Randolph memanggil nama Dramut. "Hentikan, Dramut!" Setelah menghentikan serangannya, Dramut langsung menatap Randolph dengan tatapan yang tajam. Dramut bertanya bagaimana bisa Randolph mengetahui nama aslinya. Randolph kemudian menjawab dengan percaya diri, "Mastermu, Wilhelm telah kembali." Mendengar pernyataan itu, Dramut menjadi semakin penasaran. Dia bertanya apakah Randolph adalah Wilhelm. Dramut kemudian langsung tertawa dengan keras dan mengatakan sesuatu. "Hahaha, kau bahkan tidak siap menerima sang bintang. Kau bahkan lebih lemah daripada golem itu. Tapi kau mengaku sebagai Wilhelm. Dengar, Wilhelm itu adalah manusia kuat, transenden sempurna yang layak menjadi masterku. Tapi Wilhelm gagal dalam Demon World Expedition. Semua bintangnya jatuh. Itu artinya dia sudah mati. Meski dia sudah pergi, manusia rendahan sepertimu tidak pantas menyebut namanya." Setelah mengatakan itu, Dramut langsung membuka mulutnya lebar-lebar untuk memaksa Randolph. Tapi saat itu terjadi, Randolph tetap tenang dan mengatakan sesuatu yang membuatnya berhenti. "Hormati kontrak yang telah kita buat, Dramut." Setelah mendengar itu, Dramut benar-benar berhenti dan kembali menutup mulutnya. Dia dengan penasaran bertanya kepada Randolph bagaimana bisa dia tahu kontrak yang Dramut buat dengan Wilhelm. Karena seharusnya tidak ada seorang pun yang tahu tentang kontrak itu. Randolph hanya tersenyum ketika mendengar ucapan Dramut. Dia kembali mengingat tentang kontrak yang dia buat dengan Dramut. Kontrak itu menyatakan bahwa orang yang mendapatkan bintang Mountain Buried by the Star bisa mengetahui nama asli Mountain Guardian dan menjadi masternya. Mountain Guardian mematuhi perintah masternya. Isi kontrak itu tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun. Jika ditunjukkan pada orang lain, orang yang melanggar kontrak akan mati oleh kutukan kontrak. Randolph mengatakan itu karena dia ingat ceritanya dan beruntungnya aturan game masih berlaku. Dan karena ini adalah tubuh Randolph, kutukannya tidak mempengaruhinya karena orang sebenarnya yang membuat kontrak itu adalah Wilhelm. Saat dia sedang memikirkan itu, Dramut berdiri dengan tegak dan kembali bertanya, "Siapa kau, manusia?" Randolph lalu menjawab jika Dramut ingin mengetahui identitasnya, dia harus menunjukkan jalannya, dan sang bintang yang akan membuktikan identitas Randolph. Tapi ketika mendengar itu, Dramut kembali menatap Randolph dengan serius dan memperingatkannya. Sang bintang tidak memberi belas kasih kepada mereka yang tidak memenuhi kualifikasi. Kau akan terbakar dalam api saat kau mendekatinya. Meski telah mendengar tentang peringatan itu, Randolph tetap yakin dan menjawab, "Mungkin saja, mari kita lihat. Apa kau takut sang bintang akan mengakuiku dan membuktikan bahwa aku adalah mastermu?" Dramut lalu menatap Randolph dengan serius melalui matanya. Dia lalu mengajak mereka pergi dan mengatakan sesuatu. "Lucu sekali, kau hanyalah bocah yang akan hancur sebentar lagi. Kenapa kau sangat percaya diri bersikap sombong? Baiklah, ikuti aku, nak. Aku akan mengantarmu ke sang bintang." "Aku tak percaya kau adalah Wilhelm, tapi karena kau tahu kontrak itu, aku tak pantas membunuhmu. Lebih baik sang bintang yang mengurusmu." Dramut kemudian langsung bergerak menunjukkan jalannya setelah mengatakan semuanya. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat sang bintang bersembunyi. Dan saat pertama kali tiba di sana, Isabella terlihat sangat terkejut. Dia kaget karena melihat tempat sang bintang bersembunyi yang sangat gelap. Randolph yang ada di sampingnya kemudian menjelaskan jika sang bintang adalah objek yang berada di altar, dan saat mereka melihatnya, ternyata itu adalah sebuah tengkorak yang berada di tengah-tengah sebuah simbol. Saat Isabella penasaran jika tengkorak itu adalah sang bintang, Randolph menjelaskan. Dia menceritakan jika itu adalah wajah Leah. Saat Leah, Dewi Kembar Panginia mati, tubuhnya terpecah menjadi 32 fragmen dan tersebar di seluruh benua. 32 fragmen dari tubuh Leah itulah yang akhirnya disebut sebagai bintang. Setelah menjelaskan semua itu, Randolph langsung mengambil tengkorak yang berada di altar. Dia tersenyum karena berhasil mendapatkannya. Para player menggunakan bintang itu sebagai katalis untuk mencapai alam transenden. Tetapi ketika baru saja mengambil tengkorak itu bersinar dan membakar Randolph dengan kekuatan yang sangat hebat. Saat tornado api menjulang tinggi ke langit, Isabella di luar sana panik dan bertanya keadaan Randolph.
Sementara saat itu terjadi, Dramut tertawa dengan senang dan mengutuk Randop. Hahaha, aku sudah memperingatimu. Kau akan terbakar hanya dengan mendekati sang bintang. Masih kau bersikap percaya diri? Sang bintang jelas-jelas menolakmu. Terbakarlah sampai mati, manusia. Di dalam kobaran api, Randop yang mendengar Dramut berkata begitu menjadi merasa kesal. Randop sendiri tahu jika sang bintang ini hanya akan membunuh player karena satu hal. Saat player itu mendapatkan ini dengan memanfaatkan bug melewati Dramut, tapi Randop telah berhasil melewati Dramut dan merasa tidak akan ada masalah. Tapi masalah yang sebenarnya adalah Randop tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan kelas yang dia mau setelah mendapatkan sang bintang. Randop hanya tahu jika dia mendapatkan sang bintang tanpa memiliki kelas, maka sang bintang akan memberikan kelas. Randop tidak sengaja mengetahui hal ini meski dia sendiri belum pernah mencobanya. Saat dia sedang memikirkan hal itu dengan serius, Randop mendengar sang bintang berbicara. Sang bintang menyebutkan semua trait yang dimiliki oleh Randop. Dan setelah sang bintang menyebutkan semuanya, tubuh Randop tiba-tiba bersinar terang. Dan saat itu terjadi, sistem memberitahu sesuatu lewat notifikasi. Mana telah dikonfirmasi menjadi energi bintang. Anda telah mendapatkan skill utama Star Pierce level 1. Dan sub-skill Blessing of the Star level 1, Anda mendapatkan efek bintang seluruh stat plus 5. Anda akan mendapatkan lebih banyak kekuatan sebanding dengan banyaknya jumlah dan tipe bintang yang Anda miliki. Setelah Transcendent, efek bintang tidak menghilang. Anda telah mendapatkan kelas setara Successor. Saat mendapatkan kelas yang baru, Randop tetap tenang dan berhasil menyerap sang bintang. Tengkorak yang tadi ada di tangannya kini sudah sepenuhnya hilang. Ketika itu terjadi, Isabella yang ada di sana terkejut dan membuka matanya lebar. Saat dia melamun, Randop yang ada di sana bertanya padanya, "Isabella, apa yang akan kau lakukan setelah kutukanmu terangkat?" Isabella yang masih terkejut menjawab jika dia akan meninggalkan gurun ini dan menemukan garis keturunan keluarga Dersian. Mendengar itu, Randop menatap Isabella dan mengatakan sesuatu. "Aku akan memberkatimu agar kau bisa meninggalkan gurun ini, tapi dengan satu syarat. Mengabdilah padaku selama 1 tahun. Setelah itu, aku akan memberimu kebebasan dan membantumu menemukan garis keturunan keluargamu." Saat mendengar syaratnya, Isabella terdiam. Dia kembali mengingat Ratu Kejam yang saat ini dia ikuti. Isabella teringat ragu-ragu dan mulai menjawab. Tapi ketika Isabella terlihat ragu, saat itu Randop langsung menyentuh bahunya dan meyakinkannya, "Aku bukan seperti ratu itu, aku tidak berbohong." Melihat Randop yang mengucapkan itu dengan tegas, Isabella terlihat tersentak. Isabella kemudian langsung berlutut dan menjawab jika dia siap melayani Randop. Randop menjawab jika itu adalah keputusan yang bijak. Randop lalu saat ini bertanya pada Dramut, bukankah pemilik bintang adalah masternya? Dramut membenarkan hal itu. Wajahnya terlihat cemas saat menjawab. Dan setelah mendapatkan jawaban Dramut, Randop langsung memarahinya. "Kalau begitu, tundukkan kepalamu, brengsek." Sementara, sistem memberitahu jika main quest 2 sudah selesai. Dan hasil yang didapatkan Randop membuat semua orang merinding. Skor total yang didapatkan Randop menjadi 230 poin. Dan kedua konstelasi yang memperhatikan Randop semakin tertarik. Dan itu membuat hadiah yang didapatkan Randop menjadi semakin meningkat. Bahkan beberapa konstelasi yang berhubungan pada pertempuran mulai memperhatikan langkah Randop. Sementara itu, ratu yang sedang ada di kursinya saat ini terlihat sangat marah saat mendengar Isabella memasuki santuari bersama Randop. Dia langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Isabella dan Randop saat itu juga. Sementara saat ini di dunia nyata, tepatnya di sebuah kafe, terlihat ada seorang wanita yang bertemu dengan 2 orang pria. Mereka sedang membahas Randop yang saat ini berada di posisi pertama Hall of Fame. Mereka menduga jika Randop adalah Phantom. Kedua pria itu yakin jika player Ghost, veteran 5 tahun, Phantom akhirnya telah muncul lagi. Mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa menghubungi Phantom sebelum yang lain mendahului mereka. Tapi wanita itu terlihat kebingungan. Dia tidak tahu cara menghubunginya karena mereka sudah bertahun-tahun mencarinya dan tak pernah berhasil menemukan kontaknya. Kedua pria itu mulai berdiskusi. Mereka membahas Phantom yang saat ini sudah sepenuhnya menjadi player pasti ada cara untuk menghubunginya. Salah satu dari mereka kemudian menyarankan mencoba menghubunginya dengan cara phishing.
Karena Secret Auction Hall telah dibuka sebagai hadiah dari main quest 2, mereka menduga Phantom juga akan menggunakannya. Wanita itu kemudian memikirkannya dengan serius. Dia juga berpikir jika Phantom akan butuh banyak sekali item jika ingin mendapatkan peringkat di main quest 3. Phishing dapat dilakukan di Secret Auction Hall, tempat di mana para player bertukar item. Player akan mengunggah item kualitas bagus dengan harga murah, kemudian menggunakan twin, kemampuan dari talisman untuk melacak lokasi keberadaan pembeli. Player newbie yang tidak tahu soal ini biasanya asal membeli barang murah. Mereka dilacak, dirampok, atau dibunuh. Tapi ketika memikirkan cara itu, pria berbaju merah meragukan. Dia berpikir jika Phantom tidak akan terpancing oleh trik semudah itu. Dia berkata kalau jika orang itu adalah Phantom, dia pasti tahu setiap opsi talisman yang ada di dalam game. Tapi saat mereka berdua sedang ragu, wanita yang ada di sana tiba-tiba saja berdiri. Jika rencana ini mungkin bisa berhasil, dia tiba-tiba tersenyum dengan wajah yang aneh dan mengatakan sesuatu seperti mengagumi Phantom. Dia gagal, tapi dia tetap melakukan ekspedisi yang luar biasa. Ketegasan seperti itu sudah pasti tidaklah normal. Kalau dia melihat ada item bagus dan murah di Auction Hall, dia mungkin akan langsung membelinya saja. Kalau kalian mau menantangnya, silahkan saja. Tapi kalau dia menyerang kalian, kalian yang akan mati. Itulah Phantom yang aku kenal. Saat wanita itu berbicara tidak terkendali, kedua pria hanya membiarkannya saja dan menelpon layanan darurat. Sementara itu saat ini di sebuah gang yang sempit, Slaughter sedang mengawasi perubahan posisi pada hal Opem. Saat ini dia terkejut karena melihat Randolph kembali mendapatkan poin senilai 230. Dan di dalam daftar itu namanya tidak ada, sehingga sistem memutuskan Slaughter tidak bisa berpartisipasi dalam secret auction. Slaughter sendiri saat ini tetap tenang dan duduk di atas mayat yang telah dia bunuh. Dia bertanya-tanya kelas macam apa yang memberikan poin sebanyak itu. Dia tidak terganggu meski tidak bisa menggunakan Secret Auction Hall untuk sementara waktu, karena dia bilang itu juga bukan hal yang penting. Saat ini di gang itu, dia telah membunuh beberapa player yang lain. Dia kemudian mengangkat kepala salah satu player dan mengatakan sesuatu. Toh, selama aku membunuh orang-orang di peringkat teratas, aku bisa naik lagi. Sementara saat ini, Randolph dan Isabella sedang pergi dari Sanctuary mengendai Dramwood. Saat sedang pergi dari sana, sistem memberitahu jika subquest penjelajahan Sanctuary telah selesai. Dan nilai penjelajahan itu mencapai 100. Rangkaian sulit dipercaya bahkan saat melihatnya secara langsung. Sistem menyatakan jika Randolph adalah player pertama yang menyelesaikan Desert Sanctuary dan mendapatkan gelar Conqueror of Sanctuary. Dan sebagai hadiah penyelesaian subquest, Randolph mendapatkan hadiah teleport book rank epic, magic book yang dapat menteleportasi player ke tempat yang sebelumnya telah dijelajahi olehnya dan dapat digunakan sekali dalam sehari. Tempat yang baru saja didaftarkan adalah Desert Sanctuary. Setelah menyelesaikan semua itu, Randolph terlihat sangat menikmatinya. Dia sangat senang karena bisa keluar dari Sanctuary dan menyelesaikan penjelajahan, menyelesaikan 2 masalah dengan satu solusi. Dan ketika dia sedang memikirkan itu, dia tiba-tiba terkejut karena mendengar notifikasi jika naik level. Randolph kemudian melihat statusnya. Kini dia sudah menjadi level 3. Class-nya juga telah berubah menjadi Star Successor. Efek penambahan stat jika sudah dia terima dan menambahkan 5 poin di setiap statnya. Randolph benar-benar merasa perkembangan karakter miliknya sangat lama dibandingkan kelas yang lain. Karena semakin banyak talent yang dimiliki player, semakin banyak experience yang dibutuhkan. Experience yang dibutuhkan Randolph saat ini mungkin 10 kali lebih banyak dari jumlah yang normal. Tapi Randolph tidak bisa komplain tentang hal ini, karena sebagai gantinya, dia mendapatkan stat yang melebihi player yang lain. Dia juga saat ini lebih fokus kepada hadiah yang didapatkan dari main quest. 2 item yang luar biasa langka untuk levelnya saat ini. Salah satunya adalah Shadow Cloak. Item itu dapat membuat penggunanya menjadi tidak terlihat. Jadi jubah itu bagaikan skill street yang gratis. Tapi ketika sedang memperhatikan hadiah yang diterima, Dramwood tiba-tiba saja merasakan sesuatu dan berhenti dari sana. Dengan matanya dia bisa melihat ada beberapa orang yang sedang menuju ke arahnya. Dramwood lalu memberitahu Randolph jika ada penyusup di dalam Sanctuary.
Isabella kemudian memberitahu jika mereka pasti pasukan yang dikirimkan oleh ratu dan bertanya apa yang akan dilakukan oleh Randolph. Isabella mengatakan jika ratu tidak akan datang kemari, tetapi pasukan itu pasti jumlahnya banyak. Dan bahkan dengan Mountain Guardian, dia ragu mereka bisa menyingkirkan mereka semuanya. Randolph sendiri tetap tenang dan telah mengenakan Shadow Cloak. Dia berkata jika mereka berdua tidak perlu bertarung melawan mereka karena ada Dramut di sana. Dan setelah mengatakan itu, Isabella dan Randolph langsung melompat turun dari Dramut dan menyerahkan semuanya pada Dramut. Dramut saat itu hanya bisa diam saja menerima perintah dari masternya. Dan saat mereka kabur, para pasukan yang memasuki ruangan itu langsung terkejut karena melihat Dramut dan langsung menghadapi mereka. Saat mereka kabur, Isabella bertanya apakah tidak apa-apa mereka meninggalkan Dramut. Randolph sendiri menjelaskan jika ratu tidak datang ke sana semuanya baik-baik saja. Dia menjelaskan jika mereka bertahan sampai pasukan utama tiba dan mereka semua mengepung Sanctuary, mereka tak akan bisa kabur. Dia juga menjelaskan jika Dramut tidak bisa meninggalkan Sanctuary dan hanya mereka yang bisa kabur. Dalam perjalanan itu, Randolph memikirkan cara untuk keluar dan mereka harus menggunakan warp gate yang ada di ujung gurun. Randolph saat ini sudah mematahkan kutukan Isabella dengan Blessing of the Star, jadi menggunakan warp gate tak akan jadi masalah. Dan masalah yang sebenarnya justru adalah warp gate yang membutuhkan waktu hingga siap untuk digunakan. Dan saat ini mereka sudah sampai di depan warp gate. Isabella terlihat sangat kagum melihat warp gate tersebut dan melihat wajahnya yang seperti itu. Randolph memberitahu jika begitu mereka keluar dari area ini, mereka juga akan berada di luar gurun. Tetapi gate ini butuh waktu agar bisa digunakan. Isabella yang mendengar itu bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Randolph lalu mengatakan kalau mereka hanya memiliki sedikit waktu saat ini, dan selama waktu itu berjalan, dia harus berkomunikasi dengan para bintang. Dia bertanya apakah Isabella bisa melindunginya saat dia berkomunikasi dengan para bintang. Sebenarnya Randolph sendiri berencana untuk pergi ke dunia nyata sebentar untuk memeriksa apa yang terjadi, dan dia tidak bisa selamanya log out. Isabella sendiri yang mendapatkan pertanyaan itu kemudian langsung menarik kedua pedangnya. Dengan tatapan yakin, dia berkata dia akan melindungi Randolph dari sana. Randolph sendiri yang sudah duduk di antara gate kemudian langsung memulai proses logout. Seperti biasa, sistem meminta Randolph untuk memastikan karakternya berada di lokasi yang aman. Setelah logout selesai, Randolph kembali memasuki dunia nyata ke tubuh Hyun Myung. Hyun Myung juga langsung bangun dan memeriksa ponselnya. Dia terlihat tenang karena tidak mendapatkan berita genting atau peringatan bencana pada ponselnya. Itu menandakan monster masih belum muncul di dunia nyata. Saat ini dia sedang memikirkan situasi. Dia tahu jika dunia nyata dan Pangenia sedang menyatu sedikit demi sedikit, tetapi masih banyak hal yang belum dia ketahui. Sebentar lagi akan banyak monster bermunculan dan para player yang ada di dunia nyata juga menjadi beban pikirannya. Dia tahu harus kembali ke dunia nyata secara periodik untuk mengumpulkan informasi. Dan saat dia sedang memikirkan itu, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan dari mantan pacarnya, Kim Soyun, yang menanyakan kabar dirinya. Sementara saat ini, Kim Soyun sedang berada di sebuah kafe. Dia saat ini sedang menelepon dan berbicara dengan pacar barunya. Dia saat ini sedang memarahi pacarnya karena saat ini tidak bisa membelikan apa yang dia inginkan. Dan karena dia berbicara terlalu keras, pengunjung di sana dan pegawainya memperhatikan. Kim Soyun kemudian segera menutup telepon itu dan beralasan kepada pacarnya jika dia ingin bertemu dengan temannya hari ini. Dan setelah dia memutuskan telepon, dia kembali teringat dengan Hyun Myung. Dia menyesal karena dulu telah memutuskannya, karena Hyun Myung adalah orang yang selalu mendengarkannya. Dia merasa harusnya bertahan sedikit lebih lama. Dia memutuskannya waktu itu karena Hyun Myung benar-benar sudah tidak punya banyak uang. Saat dia sedang memikirkannya, Hyun Myung datang ke sana dan menyapanya. Hyun Myung sendiri saat ini langsung bertanya alasan kenapa Kim Soyun memanggilnya untuk datang ke sana. Kim Soyun langsung saja memintanya untuk duduk dan membicarakan masalah ini pelan-pelan. Saat Hyun Myung sedang duduk di kursi, Kim Soyun memberikan pujian tentang penampilannya. Tetapi Hyun Myung langsung meminta Kim Soyun untuk memberitahu saja apa yang dia mau karena tidak punya waktu lama untuk diam di sini.
Kim Soyun kemudian tersenyum dan mengatakan sesuatu dengan lembut dan perlahan. Sepertinya ada beberapa hal yang memang tak pernah berubah. Kamu masih selalu datang saat aku memanggilmu, bahkan sampai sekarang. Itu adalah hal yang paling aku suka mengenaimu. Setelah kita putus, aku sadar betapa baiknya kamu padaku. Baik, cenah. Aku terus memikirkanmu dan menyesali segala perbuatanku. Bagaimana denganmu? Apa kamu tidak merindukanku? Ternyata selama Kim Soyun berbicara seperti itu, Hyun Myung tidak memperhatikannya. Dia terus menatap meja dan berpikir untuk memesan minuman. Dia kecewa karena Kim Soyun memanggilnya untuk bertemu tanpa membelikannya minum. Kim Soyun sendiri marah dan membentak Hyun Myung karena tidak menanggapinya. Sementara Hyun Myung kemudian langsung berdiri dan meninggalkannya begitu saja. Kalau kau sudah selesai, aku mau pergi. Kim Soyun terkejut saat melihat Hyun Myung pergi begitu saja. Dia juga kembali mengulanginya jika dia bilang merindukan Hyun Myung. Tetapi Hyun Myung tidak mempedulikannya. Dia kemudian berhenti dan menatap Kim Soyun lalu mengatakan sesuatu. Soyun, apa pacar barumu tahu kalau kita sedang bertemu di sini? Kalau kau mau mendekati banyak pria, seharusnya kau hapus foto SNS-mu dan bukan foto profil saja. Aku pergi. Saat Hyun Myung pergi setelah mengatakan itu, Kim Soyun terlihat bangkit dari kursi dan mencoba mengejarnya. Hyun Myung sendiri saat ini tidak mempedulikannya. Dia tetap merasa tenang saat pergi dari sana. Dia berpikir, apakah perkembangan Rudolph juga mempengaruhi dirinya di kehidupan nyata. Saat dia keluar dari kafe, dia melihat ada orang-orang berkumpul dan terlihat sangat ramai. Dan saat dia menyaksikannya lebih dekat, ternyata ada seorang pria yang sedang menyakiti seorang wanita. Dia memegang pisau di tangannya. Pria itu mencoba mengusir orang-orang yang sedang memperhatikan. Tapi karena mereka tidak bubar dari sana dan terus menonton, pria yang memegang pisau mengangkat pisaunya dan mengatakan akan membunuh wanita yang disandra. Tetapi saat dia akan melakukan itu, Hyun Myung datang ke sana dan menangkap tangannya dan memarahinya. Sudah cukup, keparat.